buku kita direspon baik sama Pak Sekda. Mudahan bisa dikembangkan lagi, Pak ya. Bisa dikembangkan lagi dan ini bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Kota Baru. Amin. Makasih banyak, Ya, Pak. ya. Dadah dulu dong. Jadi ketemu beliau ini memang harus melewati prosedur yang ditetapkan, karena memang beliau ini bukan orang sembarangan. Yuk, masuk, Pak. Pakai, Pak. Pakai ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuk. Lah, Dok. Makasih dulunya. Iya, Pak. Belum dibuka lagi, belum dibaca. Cuman ini, Pak. Terus Ya, saya tak pasti sibuk. Namanya orang penting. Jadi Ya, Pak. sebenarnya nggak ada sesuatu hal yang pengen dibicarakan. Hanya memastikan bahwa sudah sampai. Iya, sudah sampai nih. Belum dibuka lagi. Pas waktu santai Iya. nanti baca. Dan meminta Berarti sudah dipasarkan inilah. sudah Sudah ya. Gramadi sudah terdaftar di Kalau saya lihat ini dari Perpus ISBN kan ada, Pak. Hmm. Sudah terdaftar di ini di Perpustakaan RI. Nah, terus saran Bapak ke depan untuk saya gimana mengenai buku ini? Ya, buku ini kan pertama berkaitan dengan ini kan masalah kita petunjuk teknis ya, namanya kan petunjuk teknis dalam bagaimana kita berusaha berbisnis sarang burung walet supaya tidak salah melangkah. Ya. Itu kan maknanya. Maknanya kan begitu. Artinya jangan sampai kalau kita berbisnis, kalau berbisnis semua orang berbisnis itu kan akan selalu mencari nilai lebih, nilai tambah. Jadi ada nilai ekonominya. Ya kan, orang berbisnis tidak mungkin orang berbisnis tidak mendapat nilai tambah dan nilai ekonomis. Itu kalau orang berbisnis. Nah, makanya berkaitan dengan yang Anda buat master plan walet budidaya walet milenial. Artinya milenial ini adalah karya anak muda kan, nama milenial oleh Andi Muhammad Yahya SPD MPD. Nah, itu kan. Jadi teruskan aja berkarya, jadi bukan hanya walet saja. Artinya dalam kita sumbangsih kita dalam membuat suatu buku petunjuk, artinya kita menyampaikan nalar kita, keilmuan kita, keahlian kita. Kalau dimanfaatkan orang banyak, ini merupakan istilahnya ilmu kita ini bermanfaat bagi orang lain. Karena yang sesuai dengan anjuran agama, ilmu itu bila tidak ditularkan, disampaikan kepada orang lain, ilmu itu tidak bermanfaat sehebat apapun kita. Nah, ini termasuk ilmu rumah saya. Kalau saya saran bagi pemuda milenial, teruslah berkarya apa yang bermanfaat bagi orang lain. Di situ kuncinya. Karena di sini kita punya kepuasan. Karena ilmu ini adalah sumber amal jariah, selama orang menggunakan akan mengalir kepada orang yang membuatnya, kepada orang yang menyampaikannya. Itu ilmu. Nah, inilah ilmu bermanfaat. Jadi bukan sektor walit aja. Mungkin apalagi yang bisa kita kembangkan, khususnya di Kabupaten Kota Baru. Potensi apa yang harus bisa kita kembangkan untuk orang banyak, untuk masyarakat banyak, itu yang bermanfaat. Jadi bukan walet saja, apalagi itu tetap karena kebetulan bidangnya ini. Nah, bidangnya ini, nah ini silakan. Ya, mungkin apalagi nanti dari bidangnya ini, nah, karena saya belum sempat membaca ini dalamnya bagaimana. Jadi kembangkan, artinya tiap orang sudah menguasai ilmu ini, artinya orang tidak akan sia-sia, tidak
tidak lepas sasaran Insya Allah. dalam rangka budidaya walet. Itu kuncinya. Nah, sebenarnya. jadi ulun klarifikasi, mohon maaf Pak, Hmm. tadi ulun tulis nomor HP bukannya ndak sopan. Hmm. Kan dititip Pak, Nah. siapa tahu pian Nggak nyampe. ya nyampe kan bisa telepon ulun gitu. Nah. Nah, jadi itu harus dianggap lah nomor HP itu, harus dianggap Pak. Iya, iya. Karena kan dibuka plastiknya. Nah, kalau ulun merasa harus dihubungi ada Pak. Enggak. Artinya paham, artinya bukunya udah nyampe. Ya, Diambil, ya, kan? itu aja sih. Enggak, Pak. Jadi saya takut melangkahi adab dan lain-lain gitu. Enggak. Nah terus Pak, mengenai tadi masalah saya ini putra Tanjung Semantakan, Ya. kemudian kisru huru hara di sana tuh luar biasa. Jadi saya minta restu sama Bapak untuk maju Ya. calon Ya. Pilkades Ya. 2021 Ya. di Tanjung Semantakan. Ya. Bagaimana menurut Ya. Pertama, orang mau jadi pemimpin, siap? ya. Orang jadi mau pemimpin tuh baik itu pemimpin keluarga mau berumah tangga, pemimpin juga. Iya. Ya, Iya. itu kan harus ada ilmunya. Iya. Apalagi mau jadi mencalon kepala desa harus memiliki ilmunya. Ya. Gitu. Jadi jangan istilah coba-coba. Orang kawin coba-coba, Iya. nggak umur panjang, Ya. ya Akhirnya cerai. ya. Nah, jadi harus ilmunya dulu disiapkan dengan Ya. matang, dengan ilmu pengetahuan. Iya. Siap. Itu kuncinya. Karena orang melangkah hanya dadakan, hanya keinginan, tapi tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan, akan gagal. Kuncinya ilmu. Ilmu ini dulu dipelajari. Jadi kepala desa, mau jadi kepala desa, ilmu pemerintahan desa itu gimana? Dipelajari Iya. dulu. Alhamdulillah ulun kan 3 tahun Iya, ada kan desa. maksud saya gitu. Iya, Maksud iya. saya itu dulu, itu Ya. pertama. Ya, iya. Kedua, kita bagaimana memposisikan diri. Iya. Karena kepala desa itu adalah orang yang ditokohkan kalau level desa, ya. Karena dia orangnya ditokohkan. Karena sekarang Undang-Undang Nomor 6, kepala desa itu dipilih oleh rakyat. Dipilih oleh rakyat. Dia melalui pemilihan kayak pemilihan bupati, wali Iya. kota, gubernur Iya. sistemnya. Kayak kan? pemilu. Ya kayak pemilu. Iya. Nah, jadi kayak pemilu itu, jadi kita harus kuncinya kita pertama ilmu kepemimpinan kita sudah menguasai ilmu kepemimpinan pemerintahan desa. Nah, bagaimana sikap lagi? Karena di kepala desa ditokohkan sikap itu apa? Orang kadang-kadang kepemimpinannya ada, ilmunya ada, tak sikap itu dalam bahasa agama adalah akhlak kuncinya. Karena akhlak inilah, kalau kita akhlak kita baik tidak baik, itu masyarakat menilai. Itu kuncinya lagi. Adab, akhlak itu kan berkaitan dengan adab. Iya. Nah, bila kita sudah menguasai ini, insya Allah itu no problem, ya, no problem. Kita akan, orang banyak akan menghargai kita. Jadi Karena dengan akhlak yang baik pun orang akan memposisikan kita baik. Orang akan hormat karena akhlak, bukan karena dia hebat, bukan karena dia pintar, tapi akhlak kuncinya. alhamdulillah ulun sudah. Makanya kan ulun sharing, minta restu, minta itu kan belajar nih. Iya. Ya, belajar. Karena ulun merasa ulun nih dibesarkan di sana, kampung ulun sorang, Nah, hendak memajukan kampung nah, sorang. kalau mau memajukan kampung, karena memajukan kampung, kita harus membaca apa sih permasalahannya dulu di kampung. Iya. Itu harus kita kuasai, harus kita pelajari. Analisa dulu permasalahan, potensi. Kalau potensi berkaitan apa yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Ini potensi kita beli, apa yang bisa kita kembangkan? Yaitu contoh kayak di Tanjung Semelantakan, Iya. ya.
Di sana kan potensi masyarakatnya selain berkebun, setahu saya Nelayan. juga nelayan. Ya. Nah, bagaimana nelayan ini bisa nilai tambah bagi masyarakat kita? Jadi nilai tambah itu kita menggerakkan UKM, menggerakkan ibu-ibu rumah tangga. Selama ini kita kan jual mentah. Nah, bagaimana menjadi barang jadi? Ya. Ya pelatihan tadi ya. Pelatihan dari hasil ikan, hasil apa yang ada. Limbahnya diapakan. Nah, ini namanya nilai tambah, menciptakan dulu barang yang tidak bermanfaat jadi bermanfaat. Dulu nilainya rendah jadi tinggi nilai. Alhamdulillah kita nilai pelajari di desa ini. Nah, nilai ekonomi. Ya. Nah, kalau kita bisa mengembangkan itu, insya Allah ya. Kan ulun Pak pribadi sering di Oprum Ya. ulun sebagai pendamping desa. Dia sampaikan itu. Nah, makanya ulun merasa terpanggil gitu Ya, untuk kalau bukan ulun siapa lagi gitu. Ya, makanya kata saya dalam hidup itu kita tidak pernah di hati kita tuh ada istilah gagal. Gagal itu kata saya bilang kemarin kan adalah kesuksesan yang tertunda. Kenapa? Karena Allah menguji kita dengan sabar. Tahan kan diberi cobaan dulu nek sebelum melangkah. Nah, jadi orang yang tangguh itu adalah orang yang sabar. Nah, orang yang tangguh itu adalah orang yang sabar. Jadi dia gagal, dia tidak pernah. Ini kegagalannya tertunda. Itu biasanya orang sukses di sana adalah orang yang sabar. Nah, itu kuncinya. Makasih Pak. Orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Allah Ta'ala tidak membedakan. Allah Ta'ala tidak pernah menciptakan orang itu bodoh. Kebodohan itu karena kita tidak mau belajar. Ya kan? Makanya turun ayat yang pertama, ayat dari Allah Ta'ala turun ke Rasul Nabi Muhammad adalah Iqra. Baca. Nah, itu kita ikuti lah. Sedangkan Rasulullah buta huruf lah. Iya. Iqra. Makanya disuruh baca kita. Orang pintar itu karena membaca. Kita sekolah pintar karena membaca. Ya. Kalau nggak bisa membaca, nggak mau membaca, bagaimana mau pintar? Pak, ulun titip tugasan Bapak Haryansah kemarin. Nggak, aja tinggal. Titip salam. Ini ya anak Kota Baru belajar berkarya. Bagus ya berkarya terus. Nanti apa keberhasilan jadi kepala saya bisa dituangkan lagi dalam buku. Insya Allah. Kita triknya, Pak. Makasih Pak atas dukungannya. Oke. Ulun mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan buku kita direspon baik sama Pak Sekda. Mudahan bisa dikembangkan lagi Pak ya. Bisa dikembangkan lagi dan ini bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Kota Baru. Amin. Makasih banyak Pak.